Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di program Selamat Pagi Bapak. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka pikiran kita mau buka hati kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih.
untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau perbolehkan kami menikmati hari baru. Kau perbolehkan kami menikmati pagi yang baru Bapa. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita untuk setiap kami di pagi hari ini, untuk mengawali hari kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini izinkan saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 dituliskan di sana demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, di sana dituliskan dengan sangat gamblang bahwa kita memang telah dipanggil untuk merdeka, bahwa Kristus telah memerdekakan kita oleh apa yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Pengorbanannya yang demikian luar biasa, pada akhirnya mematahkan kutuk hukum Taurat atas setiap orang yang memang jatuh dalam dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu semua orang terkena kutuk dosa. Nah, ayat ini menyampaikan bahwa kita telah dipanggil untuk merdeka. Kita terlepas, kita terbebas. Akan tetapi dituliskan di sana, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita tidak boleh mengambil kesempatan dari kemerdekaan yang dianugerahkan Kristus kepada kita ini untuk menuruti keinginan hati kita dalam perbuatan-perbuatan daging, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh memakai kesempatan kemerdekaan ini untuk kesenangan-kesenangan, perbuatan-perbuatan yang membuat kita justru semakin mencintai dosa. Kalau kita berpikir bahwa kebebasan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan ini justru membuat kita bisa membenarkan diri untuk melakukan perbuatan dosa, maka pada hakikatnya kita masih terbelenggu dan kita belum merdeka. Apa itu berarti Kristus gagal memerdekakan kita? Tidak. Karya salib yang sudah dikerjakan Kristus Yesus di kayu salib. Dan bagi setiap orang yang percaya mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kemerdekaan itu kita peroleh. Namun kalau kita lebih memilih untuk mencintai tinggal dalam dosa, maka sebenarnya kita sedang membuang kemerdekaan kita dan menyerahkan tangan kita untuk dibelenggu kembali dalam ikatan dosa. Kita menyerahkan kemerdekaan kita untuk dipenjara kembali menjadi hamba dosa. Kemerdekaan yang kita nikmati sebagai orang percaya bukanlah kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral, Bapak Ibu Saudara. Walaupun Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, namun Kristus belum membebaskan kita dari kewajiban hukum Taurat. Artinya kutuk hukum Taurat memang dipatahkan oleh Kristus. Kutuk hukum Taurat, barang siapa melanggar, melakukan perbuatan dosa, maka dia layak untuk menerima hukuman hukum Taurat. Dikatakan seorang yang berbuat dosa pantaslah untuk mati, tergantung di tiang kayu. Dan Kristus menggenapi kutuk hukum Taurat dengan cara mati di kayu salib. Tetapi bukan berarti kita bisa sebebas mungkin hidup dalam dosa. Iman percaya kita kepada Kristus telah membuat kita dimerdekakan. Tetapi kemerdekaan ini bukan sebagai kartu bebas dari hukuman. Bebas untuk kita tidak menerima konsekuensi dari dosa-dosa yang terus-menerus kita lakukan. Seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus, maka dalam dirinya akan lahir perbuatan-perbuatan kebenaran sebagai wujud nyata dari iman percayanya kepada Kristus. Seperti ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa orang benar hidup oleh iman, dan iman itu diwujudkan, iman itu dibuktikan
dengan perbuatan-perbuatan benar. Sehingga artinya kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman dan kita mengaku sebagai orang yang sudah hidup dalam kebenaran, tetapi kita masih mempertontonkan, kita masih melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan, hawa nafsu daging, perbuatan dosa yang nyata sebagai bentuk pertentangan kita sebenarnya atas kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Kalau demikian yang kita lakukan, maka sebenarnya kita sedang membuang kemerdekaan yang Kristus berikan dan kita memilih untuk tetap terbelenggu dalam dosa. Injil Kristus tidak berarti mengizinkan kita berbuat dosa sekehendak hati kita, Bapak Ibu Saudara. Namun justru Injil Kristus memberi kita sebuah kewajiban terbesar untuk menghindari dan menaklukkan dosa. Kita harus bertanggung jawab atas kemerdekaan yang Tuhan berikan ini dengan cara menjaga hidup kita agar tetap merdeka dan bebas dari segala ikatan belenggu dosa. Sekali lagi, kemerdekaan yang Kristus berikan bagi setiap orang percaya adalah hal yang nyata. Akan tetapi, barang siapa yang lebih memilih untuk tetap tinggal dalam perbuatan-perbuatan dosanya, sebenarnya sedang membuang kemerdekaan yang Kristus berikan dan mengulurkan tangan untuk terbelenggu kembali dalam perbudakan dosa. Pilihan ada di tangan kita. Iman percaya kita kepada Kristus berkuasa untuk menyelamatkan kita. Ada satu kepastian keselamatan di dalam Kristus. Akan tetapi, pilihan kita untuk tetap tinggal di dalam dosa pada hakikatnya adalah bentuk pertentangan kepada Kristus. Mari kita bijaksana dalam hidup kita dan biarlah boleh menjadi berkat untuk setiap kita yang mendengarkannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.